Apa itu masyhad dan kenapa umat Islam bermasyhad? Untuk mencapai tujuan kita butuh jalan, dan di Islam mazhab itu jalan untuk mencapai tujuan. Jadi mazhab adalah haluan di dalam hukum Islam yang menjadi rujukan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Lalu kenapa kita yang muslim ini bermasyhad? Para asatidz menjelaskan mazhab itu seperti wadah atau bungkus yang memasukkan semua pokok ajaran Islam sehingga kita mudah untuk memakainya. Karena di Islam pola hidupnya itu diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sehingga untuk memudahkan umat Islam yang awam, para pemuka agama memberikan yang praktisnya yang disesuaikan dengan kemudahan orang-orang sesuai lingkungannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Orang yang berlebihan dalam agama akan kesusahan. Maka istiqomahlah atau mendekati istiqomah. Lalu bersiaplah menerima kabar gembira. Itu adalah hadis riwayat Bukhari nomor 39. Ada 4 imam mazhab yang utama dan paling banyak diikuti, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mayoritas di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dan di antara keempat imam mazhab ini, mereka tidak ada perselisihan tentang tauhid. Final sudah. Contoh perbedaan yang ada di mazhab. Cara membaca bismillah ketika dalam sholat, ya. Imam Syafi'i membaca dengan jahar. Imam Hanafi dan Hambali membaca dengan syir. Berbeda dengan Imam Maliki. Mereka tidak membaca bismillah karena surah Al-Fatihahnya diawali dari bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh yang lain lagi. Bersentuhan suami istri setelah wudhu ketika mau sholat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi tidak batal. Berbeda dengan Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat. Lalu contoh yang lain lagi, doa qunut ketika sholat subuh. Ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Lalu yang salah yang mana? Tidak ada yang salah, karena mereka masing-masing mengikuti dalil. Jadi inilah yang disebut dengan khilafiyah. Dan tidak ada perselisihan tentang tauhid. Lalu kenapa kita bermasyhad? Karena kita ingin mengetahui bagaimana cara Nabi sholat, cara Nabi puasa, cara Nabi berzakat, dan sebagainya, dan sebagainya.